Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur telah memasuki bulan ke-11 di tahun 2022. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang setia yang akan terus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak, Ibu, Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sungguh menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari, Tuhan. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji
Takkan Engkau melebihi apapun di dunia ini ya Tuhan. Apapun di dunia Yes, amin. takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau baik, sangat baik, ya Yesus. Mari umat Tuhan, angkat pujian kita, angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan saat ini. Betapa kami kagum dan hormat akan Engkau ya Tuhan, sebab Kau setia. Kau yang baik, Kau berkuasa. Haleluya. Ya Rabba ya Shandara Narawa, ya Rabba ya She. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara saat ini, di mana ada hati yang sungguh-sungguh menyembah Dia. Hadirat Tuhan dinyatakan, kesembuhan Tuhan terjadi atas umat Tuhan. Engkau yang melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Kira namanya namanya Syadara namanya, oh dia namanya Syed. Haleluya. Kau disembahkan ya Yesus. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji ya Yesus. Layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sekali lagi katakan, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan, kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. haleluya. Berikan sorak-sorak tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Sebab sukacita kita ada di dalam Tuhan, amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau bersorak-sorak dan menari bagi Dia, haleluya. Sebab anggur baru disediakan, dicurahkan di tengah-tengah kita saat ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan
katakan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Dia sumber sukacita kita, amin. Mari sama-sama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Katakan rahmatnya Dia limpahkan. Rahmatnya Dia Yes, amin. limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Angkat pujian kita katakan. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Umat Tuhan nyanyikan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Puji Dia, Haleluya. muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, Mari sama-sama tinggikan nama Tuhan saat ini. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Angkat tangan kita umat Tuhan sama-sama. Muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Oh, oh. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Katakan Sukacita. Berikan tepuk tangan suara-suara yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Sebab sungguh Engkau sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus sukacitaku, Engkau kekuatanku ya Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Engkau kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, Jiwa kami bermegah di dalam Engkau Tuhan. bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari sekali lagi umat Tuhan katakan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Yesus sumber sukacita kita. Engkau yang ada di dalam kami Tuhan. Jiwa kami bermegah di dalam Engkau ya Yesus. Haleluya. Kau sukacita kami. Kami bermegah dalam-Mu ya Yesus. Engkau kekuatan, Kau sukacitaku. Haleluya, haleluya, Yesus. Shalom saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang mengikuti ibadah ini. Mari kita nyanyikan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Mari katakan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Himakuri ala pashihi, himakuri ala pashin ala pakuri ala pashan ala pakur, himakuri ala pashimakur, yahandala pakuri ala pashahandala pakuri ala pak. Mari kita berkarunia lidah sembah Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hori ala basih, himakuri ala dada bakuri ala basih, hindala bakuri ala basih, yahandala bakuri ala basih, dala bakuri ala basih, hirala basih, dala bakuri ala basih, dala bakuri. Hori ala basih. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Yesus, haleluya. Ya handala bakuri ala bashandala bakuri ala, ya handala bakuri ala bashandala,
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanmu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di minggu yang pertama pada bulan yang ke-11 di tahun 2022 ini. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaanmu sampai hari ini Tuhan. Biar setiap kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan rindu mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami juga dengan firman Tuhan. Biar kami menerima rema, tuntunan daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Senang bisa bertemu dengan saudara di minggu yang pertama pada bulan yang ke-11 di tahun 2022 ini. Tema firman Tuhan hari ini memiliki iman yang berkualitas. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Setelah kita baru membaca kisah tentang Musa dalam Ibrani pasal 11, karena iman dia meninggalkan Mesir. Dan dikatakan juga di dalam Ulangan pasal yang ke-34 ayat 10 sampai 12 tentang Musa saudara. Dikatakan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel di dalam segala hal, tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Ayat 12, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan satu tokoh Alkitab yang bernama Musa. Musa adalah anak daripada Amran dan Yochebed. Setelah bisa membaca dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang ke-20. Musa memiliki satu kakak laki-laki yang bernama Harun dan satu kakak perempuan yang bernama Miriam. Musa adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Israel. Alkitab secara khusus dalam Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 tadi saudara memberikan suatu pengakuan yang luar biasa atas Musa. Dikatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang bangkit seperti Musa di antara orang Israel. Pengakuan tersebut dan fakta bahwa Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menjadi suatu yang menarik dan penting bagi kita untuk mempelajari Musa. Saudara. Sekalipun saudara Musa berbuat satu kesalahan yang membuat dirinya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, seperti yang dicatat di dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai 13. Namun kualitas iman yang dia miliki patut untuk kita pelajari dan teladani. Saudara.
Ibrani pasal 11 ayat 25-26 mengatakan, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebuah iman yang berkualitas, iman yang mau menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan di tengah penindasan bangsa Mesir atas Israel, Musa mau memberi dirinya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, saudara. Ulangan pasal 34 ayat 4-5 dan ayat yang ke-7 menuliskan, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ayat yang kelima dikatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ketujuh, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Alkitab mengatakan, saudara, Musa mengakhiri pelayanannya dengan baik. Oleh karena itu, saudara, pada hari ini kita akan belajar dari Musa. Kita akan belajar dari 4 kualitas iman Musa, sehingga Musa bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. 4 kualitas iman tersebut adalah, yang pertama, Musa rela menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 24-25 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Saudara, kualitas iman pertama yang dimiliki Musa adalah iman yang rela dalam menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 11-12 mengatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya lah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Musa adalah anak angkat Firaun, saudara. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-10. Karena ia adalah anak angkat dari putri Firaun, seharusnya sudah dapat ia menikmati segala yang ia miliki, saudara. Tetapi kenyataannya Musa tidak seperti itu. Ketika Musa melihat orang Mesir menindas orang Israel, maka Musa membunuh orang Mesir itu. Pasti Musa menyadari konsekuensinya daripada membunuh orang Mesir itu. Karena itu kalau kita membaca dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-15, ketika Firaun mendengar Musa membunuh orang Mesir, maka Firaun berencana membunuh Musa, saudara. Seperti yang kita ketahui, akhirnya Musa lari dari Mesir. Musa hidup di tanah Midian selama 40 tahun sebagai pendatang. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-30. Dan menjalani kehidupan yang sangat berbeda dibanding saat ia masih ada di dalam istana Firaun di Mesir. Sebagai keluarga istana Firaun, Musa telah mengenyam pendidikan istana yang sangat cukup. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Namun untuk menjadi pemimpin bangsanya dalam perjalanan padang gurun, ia harus dibentuk dulu. Tuhan perlu membentuk Musa untuk dia bisa memimpin bangsanya. Setelah proses pembentukan selama 40 tahun menggembalakan kambing dan domba di tanah Midian, Keluaran pasal 3 ayat 2 dan 10 mengatakan Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan mengutus Musa kepada Firaun untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Sampai akhirnya kita ketahui Musa dipakai Tuhan secara luar biasa dengan tanda-tanda heran untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Tuhan bentuk dan siapkan Musa untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini
keluar dari Mesir, saudara. Bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita memiliki iman yang rela dibentuk oleh Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita, sehingga kita bisa siap dipakai oleh Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, jika saat ini saudara kita sedang diproses atau dibentuk oleh Tuhan, maka kita jangan lari. Biarkan proses pembentukan itu terus bisa kita alami, saudara. Relakan Tuhan membentuk hidup kita, sehingga kita bisa disiapkan untuk dipakai sebagai alatnya. Dengan demikian kita bisa mengasihi Tuhan, iman kita, iman yang melewati proses pembentukan, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Jika Tuhan membentuk kita agar kita dapat dipakai oleh Tuhan sesuai kehendak-Nya, relakan saudara. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 6b berkata, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Roma pasal 9 ayat 21a mengatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat? Kita adalah seperti tanah liat di tangan tukang periuk, di tangan Tuhan, saudara. Tuhan biar bentuk hidup kita, supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, Musa suka bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita membaca dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat yang ke-10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, Keluaran 33 ayat 11a berkata, demikianlah biasanya Tuhan berbicara kepada Musa muka dengan muka, sebagaimana orang berbicara dengan temannya. Saudara, kualitas iman kedua yang dimiliki Musa, yaitu suka bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam kitab Keluaran 33 ayat 11a dalam terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan, demikianlah biasanya Tuhan berbicara kepada Musa muka dengan muka, sebagaimana orang berbicara dengan temannya. Setelah perkataan demikianlah biasanya Tuhan berbicara sebagaimana orang berbicara dengan temannya, menunjukkan bahwa Musa biasa membangun hubungan yang tidak ada batas, bertemu muka dengan Tuhan. Padahal kita tahu sebelumnya, ketika Musa Tuhan panggil dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-5, Musa dilarang datang dekat-dekat kepada Tuhan. Saudara, hal ini menunjukkan kepada kita, saudara. Musa sejak dipanggil Tuhan membiasakan diri untuk datang mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, sehingga menjadi sebuah kebiasaan bagi Musa. Ulangan 34 ayat yang 10 mengatakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Inilah yang membuat Musa bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Untuk memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel. Yaitu rahasianya suka bergaul karib dengan Tuhan. Apakah Musa tidak menghadapi masalah ketika memimpin Israel? Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran, kita akan menemukan betapa Musa mempunyai begitu banyak masalah dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa tetap bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara, yang hidup pada zaman ini? Jangan sampai masalah dan persoalan hidup yang kita alami
atau bahkan juga berkat menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Biarlah kita seperti Musa, saudara, suka bergaul karib dengan Tuhan. Ingat saudara, bergaul karib dengan Tuhan itu dimulai dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan dibangun saudara dari waktu ke waktu ketika kita melakukan segala sesuatu secara terus-menerus. Mari kita hari ini bangun kebiasaan untuk saat teduh. Bangun kebiasaan untuk melakukan mesbah keluarga. Bangun kebiasaan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bangun kebiasaan untuk mencari wajah Tuhan melalui doa, pujian, dan juga penyembahan, saudara. Kita belajar seperti Musa yang hidup bergaul intim dengan Tuhan. Dan ini menjadi rahasia besar Tuhan pakai hidup Musa secara luar biasa. Yang ketiga, saudara, Musa menyerahkan tongkat apa yang ia miliki kepada Tuhan, saudara. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, demikian juga ayat yang ke-17, dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ayat yang ke-17, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas iman yang ketiga yang dimiliki Musa yaitu mau menyerahkan apa yang ia miliki kepada Tuhan. Saat pertama kali Allah memanggil Musa untuk mengutusnya ke Mesir dengan tujuan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ada begitu banyak pertanyaan yang keluar dari mulut Musa. Begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan-raguan akan kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya mereka percaya kalau Tuhan yang mengutus Musa? Tuhan bertanya, apa yang ada di tangan Musa? Tongkat. Tongkat Musa itu menggambarkan hidup Musa, saudara. Pekerjaan Musa, masa depannya. Ingat ketika Tuhan memanggil Musa, pekerjaan Musa adalah gembala kambing dan domba. Tongkat Musa berfungsi untuk menuntun kambing dombanya serta melindungi kambing dombanya dari binatang buas yang ingin mencoba mengganggu hewan-hewan gembalaan Musa. Tongkat itulah yang Musa serahkan kepada Tuhan. Setelah Musa serahkan kepada Tuhan, kemudian Tuhan suruh Musa untuk ambil dan bawa tongkat tersebut untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bagaimana dengan kita hari ini? Musa belajar untuk menyerahkan apa yang ia miliki kepada Tuhan. Musa percayakan itu kepada Tuhan. Saudara, saudara belajarlah saudara untuk menyerahkan apa yang menjadi tongkat kita kepada Tuhan. Mungkin tongkat kita adalah waktu kita, hidup kita yang kita gunakan. Marilah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan kita dan juga talenta kita. Waktu hidup, pekerjaan talenta kita. Tuhan mau pakai semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika saudara kita menyerahkan tongkat kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai itu menjadi berkat bagi banyak orang untuk melakukan banyak tanda-tanda heran yang memuliakan Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita belajar Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Kualitas iman yang keempat yang dimiliki Musa adalah memiliki hati yang lembut, saudara. Dalam bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga memberikan kesaksian tentang pribadi Musa yang memiliki hati yang lembut. Bahkan dikatakan lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini.
Di dalam konteks ayat ini ternyata bilangan 12 ayat yang pertama menuliskan Miriam dan Harun mengatai Musa terkait Musa mengambil perempuan Kus. Inti dari perkataan Miriam dan Harun adalah meragukan kapasitas Musa sebagai pemimpin. Mereka berkata Tuhan juga berfirman melalui mereka, bukan hanya melalui Musa saja. Dari konteks tersebut muncullah perkataan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Maksudnya apa saudara? Musa ini memiliki hati yang tidak mudah tersinggung, mudah memaafkan kesalahan orang. Padahal kalau perkataan Miriam dan Harun dibiarkan begitu saja, pasti bisa muncul keraguan dari bangsa Israel untuk mengikuti pimpinan daripada Musa. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita memiliki sikap hati seperti Musa? Sikap hati yang tidak mudah tersinggung, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Matius 5 ayat yang kelima mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Musa tidak tersinggung ketika Miriam dan Harun mengatainya. Akhirnya Tuhan yang melakukan pembelaan atas Musa. Demikian pula dengan kita. Jika kita memiliki hati yang lembut, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan melindungi kita. Oleh karena itu hari ini, buatlah komitmen untuk memiliki hati yang tidak mudah tersinggung. Hati yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jika kita masih menyimpan sakit hati, mari kita segera berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Lepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti hati kita. Setelah dikasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini bagaimana memiliki iman yang berkualitas seperti yang dimiliki oleh Musa, saudara. Dia rela menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Musa juga suka bergaul dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Musa belajar menyerahkan tongkat, apa yang ia miliki kepada Tuhan. Walaupun itu sederhana, tapi ketika diserahkan kepada Tuhan, itu dipakai Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, Musa belajar memiliki hati yang lembut. Mari setiap kita belajar memiliki kelembutan hati. Jangan menyimpan kebencian, kemarahan, kesalahan orang. Lepaskan pengampunan, karena itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita minta kasih anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Oriala pasyahandala pakuriala pasyahandala pakuria. Kimakuriala pasyahandala pakuria. Yahandala pa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi katakan, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saja kita berdiri bersama-sama. Mari katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Hari ini saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan, belajar dari Musa memiliki iman yang berkualitas, bagaimana dia melewati proses hidup yang tidak mudah, tapi semuanya itu dipersiapkan Tuhan untuk membentuk Musa menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Biar hari ini kita juga belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Biar kita belajar untuk dekat senantiasa dengan Tuhan, sehingga kita mendapat petunjuk, kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan, pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Biar firman-Nya menuntun hidup kita. Dan percayalah, apa yang sudah miliki mungkin sederhana, tetapi kalau sudah percayakan kepada Tuhan, maka perkara-perkara ajaib akan terjadi. Sudah akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Waktu, talenta, apa yang sudah miliki, mari pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kita juga tahu bahwa dalam proses kehidupan seringkali kita disakiti, dilukai. Kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Mari kita belajar untuk memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang mudah mengampuni, hati yang tidak menyimpan kesalahan orang. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Ya handala basim makori alabaya, hirala basim makori alabasim makori alabaya, ya handala bakori alab. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Memasuki bulan yang ke-11, kami percaya kasih anugerah dan pemberian Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan. Mereka yang sedang melewati hari-hari yang sulit, mungkin mereka sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Tuhan, jamah hari ini hamba-Mu minta kasih anugerah Tuhan. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang membutuhkan mujizat, pintu-pintu terbuka bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga juga kami minta Tuhan terus pulihkan. Biar keluarga-keluarga, anak cucu orang benar diberkati, dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Seluruh mereka yang melayani juga Tuhan urapi, Tuhan pakai di akhir tahun ini Tuhan. Untuk kami percaya, kami persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih hari ini. Kami tetap percaya mujizat tetap Tuhan sediakan. Seperti tanda-tanda heran yang Tuhan percayakan untuk Musa lakukan di tanah Mesir. Itu juga terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan cawan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan
segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya. Kita mengingat karya salib Kristus, Dia yang sudah menebus kita, mengampuni kita, menyediakan anugerah kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat roti ke atas. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan ini. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh pilur-pilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah.
Haleluya. Engkau layak disembah. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kekasih-kekasih Tuhan, diberkatilah setiap saudara. Diberkati seluruh persembahan saudara hari ini. Persembahan untuk pelayanan misi, persepuluhan pembangunan, ucapan syukur untuk pelayanan diakonia, pelayanan sosial diberkati oleh Tuhan. Seluruh ibadah saudara diberkati. Seluruh pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Juga semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang terbaik. Tuhan urapi. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.